nama Nabi dan hati kita niat untuk bersalawat kepada Nabi, maka salawat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadamu satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Wa hubat asyru sayiatin, dan Allah hapus 10 dosa-dosa. Warfiyat lahu asyri darajati, dan Allah angkat dirinya 10 derajat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ya saya cinta banget sama suami saya, terus boleh nggak saya sebut nama suami saya? Namanya siapa? Kebetulan namanya Udin Ustaz. Boleh nggak saya zikir itu Udin? Udin. Ada yang sama? Ada Tad, saya Tad. Dapat pahala kagak ya. Ketika kita sebut nama Nabi, baru kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih bukti cinta kita yang pertama, sering-sering salawat. Sering-sering salawat. Nih yang pertama. Terus yang kedua apa? Bukti cinta kita kepada Nabi, tahu perjalanan Nabi, tahu perjuangan Nabi, tahu asal usulnya Nabi, dan tahu bagaimana cara ngikutin Nabi. Mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nih peristiwa di bulan apa? Nih di bulan apa? Bulan Isra Mi'raj, betul. Itu terjadi di bulan apa? Januari. Oh Rajab, iya. Apa bulan Islam? Iya. Tahun apa bulan Islam? Kita menghafal Januari, Februari, Maret, April, apa? Tapi kita bulan Islamnya di bulan apa? Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Belajar kita belajar ya, Bo. Belajar, Bo. Ini dengerin, saya punya cerita. Iya, saya punya cerita. Dengerin, ya, dengerin saya punya cerita. Ingetin tokoh-tokoh dalam cerita saya. Nih, pada suatu hari, ya, ada seorang yang bernama Pak Musa. Ya, Pak Musa menikah dengan Bu Roro. Ada namanya Pak Musa dengan Bu Roro, Robiah, Aladawiyah. Ya, Pak Musa dan Bu Roro ini adalah keluarga yang bahagia. Ditemani seorang berbukat, asisten rumah tangga, pembantu, namanya Bu Juju. Siapa namanya, Neng? Tahu? Bu Juju, ya, dia punya pembantu namanya Bu Juju. Pak Musa dan Bu Roro hidup bahagia dengan dibantu oleh Bu Juju dalam kehidupannya sehari-hari. Namun sedih, sangat sedih karena Bu Roro dan Pak Musa belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa siang malam, tahajud teriak malam. Akhirnya Allah kabulkan doanya dan Pak Musa dan Bu Roro punya anak kembar sekaligus. Kembar anaknya. Yang pertama karena yang berjual cewek dikasih nama Rosa. Siapa namanya, Bu? Rosa. Karena yang laki-laki yang kedua berjual dikasih nama Rasha. Siapa, Bu? Rasha. Pak Musa dan Bu Roro hidup bahagia dengan dua anak kembarnya ini, yaitu si Rosa dan si Rasha, dibantu oleh Bu Juju. Selama bertahun-tahun dia mengarungi bahkan rumah tangga, hidup senang, duka, bahagia bersama anak kembarnya si Rosa dan si Rasha. Ya, Pak Musa dan Bu Roro dikaruniai anak lagi, Bu, terakhir. Karena anak terakhir dikasih nama Jul. Siapa namanya? Jul. Pak Musa punya istri namanya Roro Muharram Sofar. Pak Musa Muharram Sofar. Roro Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Pembantunya siapa? Juju, Junadi. Cakep. Anak kembarnya siapa? Rosa, Rajab, Sya'ban. Yang lakinya Rasha, Ramadan, Syawal. Anak terakhirnya Julqa'dah, Julhijjah. Tepuk tangan buat kita semua udah hafal. Ingat ya ceritanya ya, Bu. Ingat tokoh ceritanya, hafal 12 bulan Islam. Betul? Pak Musa, Roro, ya,
terus bujujur rasa dan jujur kok dan janjur hija. Alhamdulillah udah ngajinya kan, udah dapat ilmunya. Kalau saya selama nggak usah banyak-banyak, yang penting singkat padat pulangnya bawa berkah ilmu yang bermanfaat. Jangan ini berkah mulu, belum dikasih berkah kayak gini ya. Mudah-mudahan berkah ilmu yang bermanfaat tuh. Jadi seperti itu, kita harus tahu peristiwanya, kapan terlaksananya, yaitu tepat di bulan Rajab. Kan bocah suka nyanyi tuh kalau di musola. Di suatu malam di bulan Rajab. Nah, hafal semua, yakin di rumah. Sebelum ustaznya datang juga udah dinyanyiin tuh. Kadang-kadang nyanyinya luar biasa. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, awas jangan ketinggalan, karena itu kewajiban. Abang Maji ngomong, ibu-ibu maaf aku gak ngaji, sebab aku lagi nyuci. Nyuci kolor suami, semalam naik 3. Alhamdulillah jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Begitu Bu ya, kalau kita rajin ngaji pasti kita tahu kapan peristiwa ini terjadi, karena setiap pengajian ini memperingati hari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak perlu saya ceritain, ini ibu-ibu rajin ngaji semua pasti tahu sejarah ceritanya Isra wal Mi'raj ya Bu. Kan semuanya pada rajin ngaji ya Bu. Yang rajin mah, iya yang rajin mah, yang rajin mengaji. Iya, jadi tahu ya, itu peristiwa di suatu malam. Itu kenapa Allah perintahkan Jibril turun ke bumi, itu sebab karena ini merupakan kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Ini adalah tahun kesedihan bagi Nabi, Amul Huzn, yang sedih Nabi. Kenapa sedihnya? Karena wafat istri tercintanya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Jauh saja benar. Iya, kalau salah benerin saja. Meninggalnya ya dua orang yang sangat dia cintai dan ditolaknya ya. Ketika dia hijrah ke Taif ditolak mentah-mentah, maka bersedih hati Nabi. Maka datang perintah pada Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad SAW sebagai penghibur dari duka yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dipanggil tuh di suatu malam di bulan Rajab ya, naik, namanya naik apa toh? Naik apa? Buruk, tahu semua, udah main saya gak usah cerita dah ya, pokoknya naik buruk. Buruknya cepat sekali ya, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa cuma sekejap mata. Bayangkan dulu kalau naik onta itu bisa 2 bulan dulu naik onta. Saya kira itu pakai onta. Tapi Nabi dengan sekejap, bahkan cuma sepertiga malam, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Rafiqul A'la, terus naik ke langit ke 1, 2, 3, 4 sampai langit 7, sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi sampai ke Mekah cuma sepertiga malam. Tuh bayangin, kalau orang yang gak punya keimanan yang kuat pasti nganggap Nabi Muhammad itu orang gila, syedeng, stres. Sampai diceritain sama orang Quraisy, ketemu sama Abu Bakar, Abu Bakar, oh teman lu stres. Masa dia cerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina semua cuma sepertiga malam, gua aja naik onta paling cepat sebulan katanya, stres. Siapa yang cerita? Nabi Lut, Nabi Lut. Kalau kata Abu Bakar, kalau Nabi yang bicara, kalau keluar dari mulut Nabi lebih dari itu aku percaya. Maka Abu Bakar dapat gelar apa Bu? Asyiddiq. Kenapa? Karena beliau yang percaya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mu disambut Bu. Ya,
naik langit satu disambut sama Nabi siapa, Bu? Nabi Adam. Pinter bocah. Nanti nggak sini. Lanjut naik ke langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu Nabi Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu Nabi Harun. Di langit kelima ketemu Nabi ya, sampai ke langit keenam ketemu Nabi Musa. Ke langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketemu para nabi itu disambut sama semua nabi di langit-langit dari yang ke-1, 2 ya sampai ke langit 7. Tapi semua mengucapin selamat, tapi ada satu nabi yang nangis ketika ketemu Nabi Muhammad. Selesai dia mengucapin salam ahlan wa sahlan ya marhaban ya Rasulullah katanya. Setelah itu nangis sekali dia. Ditanya kenapa nangis? Ternyata Nabi Musa menangis karena umat Nabi Muhammad lebih banyak masuk surga ketimbang umatnya Nabi Musa. Maka beruntung kita dari umat Nabi Muhammad SAW yang kita gak pernah ketemu nabinya, tapi insya Allah kita dijamin surga ketika mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tuh, apa yang didapatkan? Perintah salat. Ya, turun lagi ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa kebanyakan. Kalau berapa waktu kemarin? 50 waktu. Naik lagi di sana minta keringanan sama Allah. Naik lagi. Akhirnya jadi 5 waktu. Udah sedikit, tapi pahalanya jauh sama 50 waktu. Jadi udah enak, Bu. Ini yang 5 aja kadang kita masih suka teledor, ya kan? Subuh dua, bukan gitu lagunya. Subuhnya kesiangan. Tuh, kadang suka begitu. Ya. Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean. Isanya tahu, Ustaz nih, ibu-ibu di kerjaannya. Masya Allah. Tuh, Bu, ya. Jadi, dalam momentum peringatan Isra Mi'raj ini kita harus memperkuat ibadah kita, terutama ibadah sholat. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali dihisab adalah ibadah sholat kita. Dan Allah juga nyuruh kita minta tolong apapun itu dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolong ke Allah pakai apa? Pakai sholat sama sabar. Udah sholat rajinnya. Ini kan ada aja yang maaf nih. Ada aja nih dalam keluarga nih, ada yang rajin sholat ya. Bapaknya rajin sholat, ibunya rajin arisan, anaknya rajin sholat. Ada, Bu? Ada juga nih, ibunya rajin sholat, rajin ngaji, anaknya rajin sholat, rajin ngaji, bapaknya mancing dulu. Ada. Lengkap amat, Ustaz, di kampung. Lengkap benar ya. Ada juga orang tuanya rajin, anaknya rajin, menantunya malas. Ada. Wah, benar-benar lengkap nih. Desa apa sih namanya ini? Masya Allah. Bu, Pak, andaikan satu saja dalam keluarga kita yang gak sholat, maka rahmat Allah yang akan datang balik lagi. Tuh, makanya kudu sholat paksa. Ada gak sholat paksa? Ya, tonton nih kalau bapak-bapak, ibu-ibu pada kagak sholat paksa, ya. Paksanya gimana, Ustaz? Yaudah cuma diam aja, duduk, bacain Yasin depannya. Mudah dong, Ustaz. Mau gimana lagi? Emang tuntutan kita sebagai umat Nabi Muhammad, ibadah yang harus terus kita lakukan adalah ibadah sholat. Ya, nih, kalau andaikan saja ibadah sholat kita benar, ibadah sholat kita khusyuk, ibadah sholat kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hidup kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.
akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau sholatnya benar, kata Allah apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu apa ayatnya? Sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Nyentuh ibu-ibu. Ustaz, ya kan kata Ustaz, as-sholatu itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok itu ada orang sholat rajin sholat, dibahin tetangga masih jalan? Berarti sholatnya belum benar. Nah nih kita kupas hari ini. Kenapa ya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kalau jikalau andai kata ya, kalau ibadah sholat yang kita pakai dari ibadah qauliyah, fi'liyah, dan qalbiyah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pasti kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya dibawa ke pekerjaan, sholatnya dibawa ke pengajian, sholatnya dibawa ke mana? Ke kamar mandi. Ya, insya Allah rahmat Allah akan turun dan kemudahan selalu hadir dalam hidup kita. Itu kalau sholatnya benar. Makanya nih ibadah sholat ini ngajarin kita, ngajarin kita secara tidak langsung apa yang harus kita lakukan di dunia. Ya, nih saya mau tanya nih, kalau sholat boleh bersuara kan enggak? Bu? Sholat boleh bersuara kan enggak? Nih, sholat itu mengajarkan kita untuk menjaga mulut kita. Apa Bu? Menjaga mulut kita. Makanya kalau sholat itu bersuara kagak? Iya bersuara. Jadi kalau sholat boleh berbicara apa kagak? Ya kagak. Ya Bu? Ya, sholat itu boleh bersuara tapi tidak boleh berbicara. Andaikan sholat itu nggak bersuara Bu, padahal di sholat itu ada rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Kalau nggak bersuara gimana? Pas raweh, amin. Pakai kesurupan barang di masjid. Makanya sholat itu bersuara tapi tidak boleh berbicara. Ini mah ada ibu-ibu lagi sholat Allahu Akbar, datang anaknya, mak minta jajan mak, ntar dulu mak lagi sholat. Boleh gitu? Datang nggak boleh? Datang. Jadi sholat itu bersuara tapi tidak boleh berbicara. Artinya apa? Sholat ngajarin kita boleh ngomong tapi ngomong yang baik-baik, jangan ngomongin orang. Kan gitu ibu-ibu terutama harus ngibahin. Ya, lagi kondangannya mesti ngibahin. Pergi sama suaminya naik motor, nyampe di parkiran, ketemu temennya pakai motor Astrea. Papa, iya mah, itu lihat kemarin motornya PCX, kok sekarang dia bisa Astrea sih? Mana udah motor lagi? Udah dijual lagi, gak punya duit. Itu baru di parkiran, masuk kondangan, nyinduk nasi, terus pakai telur, dibelah lagi. Iya nih, kemarin kita kondangan pakai daging ya. Terus pakai telur dibelah lagi. Astagfirullahaladzim. Ada yang gini, tahu yang tahunya gede tuh dia. Ya, yang tahunya gede tuh. Jangan ya Bu ya, jangan ya Bu ya. Jadi sholat ngajarin kita untuk menjaga lisan kita, maka kita jaga lisan kita. Jadi yang terpenting nih ibadah sholat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nih jangankan orang lain, yang gurunya sendiri ustaznya diomongin. Tuh, datang ke pengajian, cucuk ya, itu cincin ustaznya. Baru beli kayaknya, baru berbusuran. Itu yang teman-temannya, tapi kok masih begitu ya kuningnya? Nah ini masih beda kali ini. Ini sautin yang belakang, cek. Bukan, itu mau beli pasar malam di pasar. Astagfirullahaladzim. Ada Bu? Ada lagi Pak Islam. Astagfirullahaladzim. Nah ini yang pertama, sholat ngajarin kita untuk menjaga lisan kita.
Maka dari sekarang sholatnya dibenerin, maka insya Allah bisa kita kejaga. Nih yang sholat ajarkan kepada kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, jaga lisan. Yang kedua, sholat ngajarin kita untuk jadi orang-orang yang tidak sombong. Nih saya mau tanya, saya mau tanya nih, Ustaz mau tanya nih. Kalau sholat, kalau lagi sujud, itu tinggian pantat apa muka? Hah? Pantat. Tuh, betul tahu tinggian pantat. Sekarang orang yang dikatakan ganteng, mukanya apa pantatnya? Hah? Mukanya. Ya, ibu-ibu dibilang cantik, itu mukanya apa pantatnya? Mukanya. Walaupun pakai makeup mahal, Viva, Glow, Pons, ya, apalagi itu keran pipa, apalagi pokoknya namanya itu, ya, tetap ya kan, mukanya yang dibedaki bukan pantatnya. Tapi ketika sujud di hadapan Allah, muka yang kita anggap mulia jauh lebih rendah daripada pantat. Jadi apa yang mau disombongin? Ya, muka mas sebentar juga peot. Nenek-nenek masuk salon tetap aja masuk peot, keluar sama peot. Lah iya bu, karena semua yang ada dalam diri kita ada sifatnya sementara. Jadi ketika sujud, apa yang mau kita sombongin? Cuma makhluk Allah yang sombong itu siapa? Iblis. Makanya dia diusir dari surga. Ya, jangan sampai kita sombong. Ya, kayak iblis. Makanya ajarin anak-anak kita nih untuk kerudung, ya, pakai baju yang rapat, ya. Jangan mau kalah sama setan-setan Indonesia. Setan-setan Indonesia itu tutup aurat. Coba lihat kuntilanak, ya, pakai gamis, cuma nggak pakai kerudung. Saya nggak pernah lihat tuh ada kuntilanak pakai tutup. Ya bro, mana ada kuntilanak pakai tutup? Ustaz, dia nggak pakai kerudung, ada yang misalnya lagi pocong. Pocong mah bukan cuma pakai gamis, sampai pakai kerudung, pakai bergot lagi. Bener itu. Tuh, setan-setan di Indonesia itu sopan-sopan. Jangan mau kalah sopan sama setan Indonesia. Ya, kita punya anak, ajarkan jadi anak-anak yang soleh dan soleh, jangan seperti setan-setan yang lainnya. Setan Indonesia aja sopan-sopan. Dengan Ustaz itu tuyul udah pakai baju. Ih, tuyul masih kecil, belum balik, gak apa-apa, dia pakai kerudung doang. Ya, gak apa-apa, masih kecil, tuyul. Tuh, ya bu ya. Nah, itu seorang ngajarin kita untuk tidak sombong. Baru punya PC kayak sombong kepada teman-teman. Gue baru beli dong. Hadiah ulang tahun dari suamiku. Sombong. Padahal suaminya pot-potan itu jadi cicilan. Aduh, masya Allah. Setiap manusia yang punya asuran bingung tiap bulan tuh bayar cicilan. Anak doyan jajan, ibunya doyan dandan, salaki jadi edan, kelompangan di jalan. Ada begitu. Saking maksainnya demi sombong hatinya punya PCS, kagak mikirin suaminya, mikirin cicilan kuyang. Sampai suaminya lari, pinjam kami toha, sarua teboga, tuntungna maling sepeda tetangga. Na'udzubillah. Gimana tuh nasibnya kalau itu maksain kehendak hati dengan memaksain kemampuan daripada suami. Jangan ya bu ya, jangan ya bu. Ya, jadi nggak boleh kita sombong. Terus gimana nasib suami itu? Ayeuna keur di Cisarua sambil ngulungan cangkang aqua, gegara ibu nabagaya, makanya jangan banyak gaya. Tepuk tangan dulu. Kalau nggak salah mau sampai gemetar ini semua kok. Kalian lagi bilang saya.
dan sholat ngajarin juga untuk menjadi orang-orang yang kompak, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, tidak membedakan antara yang kaya dan miskin. Tuh lihat sholat jamaah ya Ustaz Us ya. Kalau sholat jamaah kompak aku, kompak kan nggak mungkin Ustaz Us mengumumin di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Jumat hari ini yang sarjana, yang S1 silakan berdiri Pak. Dan yang SMP silakan di belakang. Yang SD di belakang. Yang agak sekolah di bawah beduk. Enggak ya kok. Enggak. Sholat mah semua nggak ngajarin yang kayak gitu. Ngajarin kompakan, tidak membeda-bedakan. Walaupun dia kagak sekolah, ketika masuk ke masjid duluan maka berdirinya di depan di sop pertama. Betul? Iya. Ini jangan mentang-mentang ustaz datang terakhir ingin Pak Ustaz ini. Parah sih. Nah, itu sholat ngajarin kita untuk menjadi orang-orang yang kompak, kerjasama, rukun tetangga, ya kita sama-sama kompak, pengajian kompak semua, rakyat kompak, masyarakat kompak, kan enak dilihatnya. Itu yang ngajarin bukan siapa-siapa, tapi Allah secara tidak langsung ngajarin lewat Nabi Muhammad SAW melalui sholatnya. Tuh. Jadi sholat ngajarin kita untuk kompak, tidak membeda-bedakan mana kaya, mana miskin. Karena semua yang kita miliki adalah sifatnya sama. Nih harta yang kita miliki sementara bagus kita santunin, bagus kita sedekahin. Karena hakikatnya kita santunan, hakikatnya kita sedekah adalah untuk diri kita sendiri. Betul? Iya, kita nabung untuk diri kita sendiri. Kita banyak sedekah, banyak nolong orang, maka secara tidak langsung kita akan banyak yang nolongin. Betul nggak? Iya, itu janji Allah. Ya, pokoknya kalau kita sedekah nggak bakalan hilang harta kita. Mana kosong sedekah min mali. Kata lagi gitu, nggak bakalan kurang sedikit pun. Ya, harta yang kita miliki kalau kita tuangkan lewat sedekah. Alhamdulillah. Tuh, sholat ngajarin yang terakhir, sholat ngajarin kita tentang ilmu. Sholat itu juga ada ilmunya bu. Kan bahaya kalau sholat tanpa ilmu. Madu dan laju baru tertolak dan tak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan sholat kita tidak pakai ilmu, semua ibadah tanpa ilmu akan tertolak. Betul? Betul bu? Iya. Jadi jangan mentang-mentang ya dia TNI, ada TNI di sini. TNI ya Pak. Jenderal, kolonel, datang masjid mau jadi imam. Jadi imam dulu. Ustaz, Allah selesai. Allah Akbar. Pingsan itu bener. Mentang-mentang TNI, baca takbirnya udah kayak nyiapin pasukan. Salah bu, salah. Maka ilmu ada ilmunya, semua ibadah ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, mahdudatullah itu baru nggak diterima sama Allah. Maka perlu ada ilmunya sih. Saya punya cerita lagi, boleh nggak? Apa kita udah di sebelah sini? Terus. Ya ibu main enak pada kuping saya, pada kuping loh. Saya mau dari mana nih soal serat dulu, nggak apa-apa. Ya, ada permintaan ibu. Ini saya punya cerita dari Kiai Nata saya almarhum, Kiai Nata di Depok punya cerita bahwa ada seorang preman yang mencintai seorang muslimah, seorang pemudi yang cantik yang rajin ngaji. Dia lagi nongkrong di pos lontar, lewat tuh si cewek itu, namanya Aisyah, lewat tuh Aisyah. Dia tertarik akhirnya dengan melihat Aisyah, sentak hatinya dia ingin berumur jadi preman. Gua ngomong, gua fokus mau ibadah, mau ngikutin orang-orang seperti orang-orang normalnya, berkeluarga, punya anak, hidup bahagia. Akhirnya si preman itu nyamperin ke rumahnya, minta sama bapaknya. Assalamualaikum. Galak, dibukain. Ada apa? Kata bapaknya, ada apa? Mana si Aisyah? Ada di panggil. Kenapa? Saya mau nikahin dia, jujur nikahin aja. Saya mau nikahin dia. Saya cinta berat sama Aisyah. Saya mau jadi imamnya Aisyah. Sebentar, saya tanya dulu,
sama bapaknya Aisyah nggak mau nih sama si Fulan, dia preman nih, cuma dia mau insaf. Kata Aisyah, ya udah nggak apa-apa, apa main, nggak apa-apa, bilangin saja sama si Fulan untuk sholat aja dulu. Oh oke. Disampaikan ke bapaknya, preman, lu boleh minang anak gua asalkan lu sholat. Gimana sholat? Preman tidak sholat. Gimana caranya sholat? Kata bapaknya, udah, ente datang aja ke masjid, ikutin orang-orang di masjid, ikutin imam masjid. Siapa imam? Pokoknya imam itu nanti berdiri paling depan, dia mimpin sholat, ikutin imam. Oke. Pulang ke preman ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, pas azan subuh, Allahu Akbar, siang-siang. Hari dia pakai baju seadanya, bingung sampai di jalan tuh, mana pakai peci? Preman rambutnya gondrong terus. Peci mana peci? Kagak ada. Keponakan yang lewat. Mau kemana lo? Mau ke masjid bang? Ayo sini, bareng sama gua. Pecinya pinjam. Pecinya diambil, masukin. Peci anak kecil disesepin kepala. Bang saya nggak pakai peci, nggak apa-apa, rambut pendek, rambut panjang nih. Ini udah tuh berangkat ke berdua sampai ke Masjid Al-Falah berdua gitu. Bawa sendal, ya, baru yang tadi ada doang ketemu. Baik, sini. Iya bang, lu imam? Bukan imam. Tadi saya wajib, saya ngajar tadi. Oh, bukan imam. Mana imam? Entar bang, turunnya itu datang yang mau berikutnya. Ustaz datang. Panggil, lu imam ya? Bukan bang, bukan. Saya Pak Lurus, bukan imam. Ada tadi namanya Ustaz Abdurrahman. Tenang. Datanglah Ustaz Abdurrahman. Datang Ustaz Abdurrahman, bukan senang gitu. Imam ya? Bukan bang, bukan. Saya Abdurrahman, saya bukan imam. Akhirnya masuk semua komar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ustaz Abdurrahman itu terlepas jadi imam. Diomelin dengan Ustaz Abdurrahman. Bang, katanya bukan imam, ini di depan. Lah iya, karena nama saya Abdurrahman, cuman saya hari ini mimpin sholat disebut imam. Oh, yaudah, duduk yang berdiri paling tepat di belakang imam. Kata imam, Allahu Akbar. Kata premannya, Allahu Akbar. Bisa gitu. Imam ruku, preman ikut ruku. Imam sujud, preman ikut sujud. Ketika mau bangun ke rakaat 2, nggak sengaja itu pecinya lepas, rambut gondrongnya terurai, keinjek sama Ustaz Abdurrahman. Allahu Akbar, udah rakaat kedua, Ustaz Abdurrahman baca Fatihah dong. Nah, si preman bingung, rambutnya keinjek. Gimana caranya nih? Katanya nggak boleh ngomong, ikutin aja imam. Cuma boleh bilang Allahu Akbar. Dia ingat itu, Allahu Akbar. Kata Ustaz Abdurrahman, ya elah baru sholat sekali aja, marah-marah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, kalau mati Ustaz Abdurrahman ini sekali lagi dia berlak-berlak kuat, lompat. Allahu Akbar, benar Ustaz Abdurrahman. Lompat, akhirnya preman ikut lompat. Karena takut Ustaz Abdurrahman lari, dikejar oleh sama preman. Ayo maunya apa nih Ustaz Abdurrahman? Preman, iya kenapa? Lu kenapa lompat-lompatan lari-larian ngejar-ngejar gue, mau masalah apa? Kata preman gini, ya Allah Ustaz, ternyata sholat capek, harus lompat, harus lari kayak ngejar-ngejaran. Astagfirullah, preman, hari ini aja harus sholat lompat-lompatan, besok mah kagak. Karena apa bu? Karena nggak tahu ilmu, maka penting banget kita ilmu. Kita penting banget ngaji, penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kesempatan ngaji bareng, nuntut ilmu bareng-bareng. Karena itu ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang kalau mau bahagia, ya itu diantaranya dengan ilmu, dengan tahu ilmunya. Tuh. Maka penting ilmu, apalagi sebentar lagi mau tarawih ibu. Ini kebanyakan orang yang puasa, Ustaz Punten, orang puasa itu tahunya yang membatalkan puasa, tapi kurang tahu apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Betul nggak? Iya. Ini kadang-kadang ibu-ibu ya, karena orang puasa itu dibagi tingkatan. Tingkatan yang pertama puasa orang awam,
Yang kedua adalah puasa orang khusus. Yang puasa yang ketiga adalah khosbil khusus. Jadi orang yang lebih tingkatannya. Nah kalau kita yang cuma ngandelin lapar dan haus saja, itu disebut puasa orang awam. Kalau orang khusus itu bukan hanya lapar dan haus saja, gibahin orang puasa, ngomongin orang puasa, itu orang puasa tingkatan khusus, tingkatan yang khusus. Kalau kita tingkatannya awam, masih awam, ya kadang-kadang kan begitu. Ibu-ibu nih jam 7 pagi udah beli apa namanya minum suri, jam 7 beli minum suri, padahal jauh banget ke maghrib, ya. Dia belanja keluar dipencet dicium lagi. Dia belanja lagi ke warung Batak, pulang-pulang dicium dipencet lagi. Sampai lolo ke minum suri. Jam 8 dia beli bola kali, beli ekstrapa. Ya, jam 4 keliling sama suaminya cari gorengan. Apa yang beli? Nyampe mau maghrib nih, mau ajan maghrib, ajan belum kelar aja, ya, udah habis itu gorengan. Iya belum kelar. Allah, belum akbar itu, belum akbar tapi, baca doa itu, ngomong suka buru-buru dia. Akhirnya ajan selesai. La ilaha illallah. Kata ibu, bapaknya juga itu, nah kalau orang berilmu nunggu ajan itu baca Quran, tadarus Quran. Ini mah bentuk remote. Iya, makanya lagi nonton. Nungguin ajan bukan pegang Al-Quran, bukan baca Al-Quran, pegangnya remote. Tungguin. Datang baca, mak, coba mak, MSI udah aja kali. Sudah lah, bohong, masih ini konten, masih ceramah tuh, mana sih? Belum aja. Datang bapaknya. Coba sini, kita tadi Indonesia. Allahu Akbar tuh, yang bener gua tuh kan, jangan. Maknya ngomong, yang bener, coba lihat sini. Ada juga pak, kata anak PNS sih, ada juga ya pak, sama semua. Kalau TV udah satu aja nih semuanya ajan. Itu karena nggak punya ilmu, makanya baru remote. Makanya menunggu kita berbuka, kita baca Al-Quran. Tuh kalau punya ilmu seperti itu, makanya penting banget ilmu. Ya, jangan kan itu. Ya, Rasul selalu ngajarin kita pentingnya ilmu. Ya, tahu. Sini ada dua, Ustaz kita dua ada. Dua anak aja. Ini ada minum susu mau dikasih. Tuh. Dua anak ini. Pilih dua anak Cang. Dapat hadiah dari Ibu RW pokoknya. Tenang Bu RW. Ayo, ini orang mau dikasih susu mau ini. Ayo minum susu doang. Minum susu, ini milk life, susu sugar coklat ya. Kayak namanya siapa? Aida, kamu? Dengar? Kamu Habibi, kamu Aida pengen sana. Ya, ini namanya apa? Susu. Coba minum. Kamu minum. Wah, kasih bener. Ayo sampai menang. Ayo sampai menang. Haidar. Wah, Haidar menang. Ya Habibi juara 2. Betul. Bu, saya mau tanya, cara minumnya udah bener belum? Padahal ini ya pakai sedotan ya. Kok masih salah ya? Ya, kenapa tuh? Karena berdiri salah. Jadi kalau minum berdiri salah. Jadi harus duduk minumnya. Coba ulangi duduk. Nah, pintar. Tadinya Bu RW mau ngasih 50 gawean saya. Nanti kalau ada jawabannya benar kasih 50. Siap Bu RW. Tapi karena salah dapat 10.000. Gak apa-apa. Ini hitung-hitung berani maju ke depan. Jarang-jarang orang yang punya keberanian untuk maju ke depan. Jadi besok minumnya harus duduk. Haidar minumnya harus duduk pakai tangan kanan. Ya, nih. Jadi besok kalau minum pakai tangan kanan. Ya, begitu ya. Minum pakai tangan kanan.
Nah, terus sambil duduk, silakan duduk. Nanti udah ngajarin Bu, ada ilmunya, ya, ada ilmunya. Kalau minum itu ada ilmunya. Pertama duduk, saya nyari kesempatan ini. Terus, ya, pegangnya pakai tangan, buka tutupnya nanti, baca belum. Ini air putih adalah air yang jernih dan murah Bu. Kalau ibu kafe mau nggak ini 2.000, ini bisa 1.000 juga, ya kan? Jadi air putih harus jernih dan murni Bu. Ini kan murni Bu. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asna wa sulasa 2 sampai 3 teguh. Anaknya enak. Lagi batuk-batuk langsung hilang batuknya. Ya, tuh. Kenapa Nabi ngajarin kita minumnya sambil duduk? Ternyata dalam ilmu kedokteran, kalau kita minum sambil berdiri, itu filter, saringan pencernaan yang ada dalam tubuh kita ini kaget. Akhirnya tidak berfungsi maksimal. Sehingga kita makanan minuman yang masuk ke tubuh kita langsung kaget tanpa adanya saringan atau pencernaan yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka ketika posisi duduk, maka saringan filter yang berfungsi sebagai pencernaan itu bekerja dengan baik. Makanya Nabi menyarankan kita, dan sunnahnya Nabi minumnya sambil duduk. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah di antara kalian duduk minum sambil berdiri, ya. Jadi minumnya harus duduk. Tuh, ajarin anak kita. Pak yang kecil aja, yang kecil minum tuh penting. Ngajarin kita minum bagaimana. Tuh, kan yang paling dengar ibu-ibu nih, mama. Ibu-ibu nih kalau kasih pengajaran itu paling dengar sama anak-anak. Kan dulu ngajarin gini, toh nanti ya kalau mau kencing, mau berak ngomong ya. Gitu nggak Bu ngajarin ya? Betul nggak? Ternyata ajaran terpatri sampai sekarang, sampai udah gede, sampai udah bawa kota nih kayak mama masih. Kadang sama temennya gini, jen mau berak. Betul nggak? Akhirnya terpatri. Ya omongan orang tua terpatri. Mau kencing, mau berak aja cuma ngomong sama temennya. Padahal ketika ke mama ini udah pakai ngomong lagi dengan orang temennya. Jen mau ke mama ini, mau apa ya? Pakai berbilang. Ajaran itu sangat luar biasa karena al-ummah madrasatul itu adalah madrasah pertama buat anak-anaknya. Maka ajarin dari hal yang kecil ya sampai ke pengajian sekolah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan pintar. Udah ya Bu, tadi kontraknya sampai jam 11 soalnya. Ini jam 11 ya. Ya. Terus. Udah Bu, sudah sampai ya. Sama aja Bu, saya terusin kok akunnya boleh mulai tuh mau kena ini. Kan gak mungkin dibuka lagi. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi saya pribadi ucapkan mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bisa menerapkan sholat kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ilmu yang kita miliki, karena batas ilmu cuma kematian. Jadi nggak ada istilah terlambat untuk ngaji, nggak ada istilah terlambat bahkan berhenti untuk belajar, karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya, dari pertama lahir udah diajarin sama kita. Baru kalau sudah nggak mau belajar mati. Nih ibu-ibu, kalau temennya nggak mau ngaji, udah suruh mati aja. Lah iya, kan akhir dari pembelajaran adalah kematian. Kecuali ada unsur syar'inya, nggak ngaji kenapa, itu boleh kita terima. Ya, semangat terus belajar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian dari saya. Bunga kuncup dimakan burung cendrawasih, mulutnya maaf tidak tertahan.
Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi